Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Babe Ceria. Salamnya jangan lupa, salam ngakak cekakak. Wow, dah cangcingnya Babe, palop semuanya. Babe mau ajak kita nobar ya, kita nonton bareng. Ini yang lagi rame ya, lagi rame yang masalah gugatan dari keluarganya Farel ya di pengadilan ya. Ini itu perjuangan ya. Jadi gugatannya di pengadilan ini lagi rame. Nah, yang di sini nih eh, kenapa Babe angkat Babe reaction karena di sini Farel angkat bicara ya. Farel di sini ikut bicara. Nah, jadi kelanjutannya seperti apa? Mendingan kita nonton langsung aja karena ya kita lihat aja, kita nonton aja, jangan terlalu banyak komen, jangan karena kita nggak tahu ya, kita ranahnya ini akan ranah hukum, kita nggak tahu, kita nonton aja, kita simak aja isinya seperti apa, ya. Tapi mudah-mudahan semua cangcingnya Babe, palop semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dilimpahkan rezekinya, dijauhkan dari segala mara bahaya. Kita lanjut ya, kita tonton. Enggak ke pihak tergugat kan? Pernah waktu itu bahkan kita pernah ketemu, ada Brais, ada saya, ada bapak, kita pernah nagih waktu itu. Kita pernah nagih beberapa kali. eh, itu ada yang di TF tapi itu enggak semuanya. Belum semua ya? Ya itu kan terus bilangnya tuh besok saya TF ya, besok saya TF itu sampai 3 bulan sampai sekarang belum di TF. Oh iya. Tuh. Nah, ini kontennya Babe ambil dari channelnya Galeri Banyuwangi. Jadi nanti teman-teman follow semuanya kalau mau lebih mungkin detailnya ya langsungnya bisa langsung diserbu channelnya Galeri Banyuwangi ya. Yuk, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang ada di sini semua dan para palop di sini kita sudah ada kuasa hukum dari keluarga Farel Prayoga yang sudah tidak asing lagi ya, sudah pernah wawancara Bapak Ribut Puryadi ya, dan Bapak Aris Prianto. Bapak Aris Prianto ya, Bapak Ribut Puryadi dan Pak Aris Prianto. Sehat-sehat Pak ya. Alhamdulillah. Dan di sini juga ada idola kita Farel Prayoga. Sehat Rel? Sehat. Dan Pak Jogon. Ya. Ini teman-teman, mohon maaf ya, kita para YPS bukan berarti ingin membahas kok mengungkit-ungkit terus hal ini, tapi karena memang ini sidangnya belum selesai ya. Jadi ada hal yang perlu disampaikan. Tentunya kita harus tahu sebelumnya kita ada momen di mana 3 kali sidang pembacaan gugatan Pak ya, jawaban dan juga replik yang kita belum tahu persis isinya, walaupun pembacaan gugatan waktu itu sudah ada di Radar Banyuwangi. Mungkin boleh diulangi Pak Ribut. Waktu itu kita nggak tanya Pak ya, apa saja materi gugatan waktu itu Pak Ribut. Ya, makasih atas partisipasi rekan-rekan di sekalian. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pengacaranya, berarti memang dari keluarga Farel memang udah kesiapannya juga udah matang dan juga udah tahu, udah dari tadi dari cuplikan juga udah kelihatan ya. Tapi Babe nggak mau banyak bicara, nggak mau banyak ngomong karena ini kan namanya hukum ya. Kita simak sama-sama aja, seperti apa perjalanannya. Kita doakan aja yang terbaik buat Farel sekeluarga. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi yang perlu saya sampaikan dalam konteks perkara yang sedang kami tangani,
kami atas dan untuk nama klien kami Pak Joko Suyoto sebagai seorang tua artis Farel Prayoga menyampaikan bahwasannya Pak Joko ingin menyampaikan hak hukumnya yang diakui oleh hukum itu dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Banyuwangi terhadap saudara tergugat. Kenapa Pak Joko ini mengajukan gugatan? Tentunya ada suatu alasan hukum yang dibenarkan atau diperbolehkan oleh kaidah hukum. Pak Joko sebagai orang yang terikat dalam perjanjian kerjasama manajemen artis Farel Prayoga merasakan atau mengalami suatu keadaan bahwasannya tergugat dalam perjalanan perjanjian kontrak yang tertangani tidak melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu membuat laporan keuangan setiap 1 bulan kepada penggugat, karena nanti kepada Pak Joko sebagai pihak kedua dalam perjanjian, yang berakibat Pak Joko ini menderita kerugian secara material. Kewajiban itu sudah dicantumkan secara jelas dalam akte perjanjian kerjasama. Seharusnya apa yang menjadi hak dan kewajiban yang telah disepakati itu harus dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Klien kami, artis Farel Prayoga, sudah melaksanakan semua kewajiban sebagai apa yang diperjanjikan. Tetapi dalam pelaksanaan kontrak ternyata dari pihak tergugat, dari waktu itu pihak ke-1 dalam akte perjanjian kerjasama tidak melaksanakan kewajiban tadi saya sebutkan, tidak membuat laporan keuangan setiap 1 bulan kepada penggugat. Gitu. Sehingga menimbulkan hal ini berakibat apa? Karena tidak ada laporan keuangan, tentunya hak dari penggugat yang sebesar 70% dari keuangan atau penghasilan saudara Farel Prayoga kan tidak menjadi jelas. Terkait ketidakjelasan ini, Pak, saya mohon bisa tanya ke Gini ya, jadi bahasannya para yang digugat yaitu laporan ya. Memang sih karena dengan mungkin dari ada pembagian dengan adanya pembagian berarti kan kita harus mengetahui laporannya, reportnya, kita harus mengetahui hitung-hitungannya, dapatnya berapa, ini berapa, kan kita harus paham itu, kita harus tahu itu supaya kita bisa tahu berapa yang harus kita dapat. Ya itu sih secara logikanya seperti itu ya. Tapi nggak mau ngomong jauh ke sana, ya kita simak aja. Farel ya. Pernah nggak mengkomunikasikan secara baik-baik sebenarnya ke pihak tergugat kan? Pernah, waktu itu bahkan kita pernah ketemu, ada Brais, ada saya, ada Bapak, kita pernah nagih waktu itu. Kita pernah nagih beberapa kali, itu ada yang di TF, tapi itu enggak semuanya. Belum semua ya? Iya, itu kan terus bilangnya tuh besok saya TF ya, besok saya TF gitu. Itu sampai 3 bulan, sampai sekarang belum di TF. Oh iya. Tuh. Berarti dengan adanya jawaban besok saya TF, pihak tergugat juga menyadari bahwa itu kewajibannya, Pak ya, menurut Bapak Ribut ya. Iya ya, berarti kan kalau misalnya pihak yang digugat udah bilang iya nanti saya transfer, nanti saya TF, berarti dia tahu kewajibannya dia, udah tahu kewajibannya dia, tapi nggak bisa dipenuhin. Memang itu kan masalahnya ya. Pihak kedua maksudnya? Pihak tergugat Pihak sebenarnya tergugat seharusnya juga usah menyadari memang itu sudah diatur dalam perjanjian. ya, itu dengan maksudnya kewajiban. dengan jawaban Pak Farel tadi kan besok saya transfer, berarti kan Oh iya. benar ya. Jadi Oh, memang seperti itu itu. haknya dari Farel Prayoga, 70% dari penghasilan itu kan memang haknya Farel. Oh, Itu iya. kan seharusnya diberikan. Nah, diberikan itu dasarnya apa? Kan dasarkan laporan keuangan. Tentunya kan dalam 1 bulan itu ada
berapa job, ya toh? Iya, iya. Berapa nilainya, dikurangi biaya-biaya. Sebetulnya kalau misalnya seperti itu buat laporan kan seperti itu. Jadi yang pendapatan bersih itu kan dibagi Ya, 70, 30 kan begitu. Nah ini kan tidak dilaksanakan. Sehingga pada waktu gugatan kami ajukan, itu nilai yang tidak diberikan oleh kepada klien kami itu sekitar kurang lebih hampir 100 juta. Nah setelah dalam perjalanan gugatan pada waktu mediasi itu dapat konfirmasi dari klien kami itu nilainya sudah bertambah menjadi 208. Ya kalau sekarang ini tentunya sudah bertambah lagi. Nah, kalau bulan depan akan semakin bertambah. Karena terjadi varian ini kan selalu mendapat job. Nanti kalau sampai hal ini kondisi ini seperti dibiarkan kan semakin besar kerugian yang diderita oleh klien kami. Kan kasihan. Dia yang bekerja, yang berusaha mengatakan mengeksplorasi mengeksplor talentanya, haknya kok. Kenapa haknya untuk tidak diberikan? Nah, di dalam jawabannya. Nah, ya ini Ya. saya tanyakan Di supaya dalam berimbang kan jawaban. ada jawaban ya. Dalam Pak? surat jawaban tergugat Ya. yang disampaikan secara elektronik, kami membaca penggugat tidak secara tegas menyampaikan sudah atau tidak atau belum membuat laporan keuangan. Cuma di salah satu poin gugatan jawabannya dia menyampaikan bahwasanya dia tidak dia sengaja tidak membuat laporan keuangan ya sesuai dengan kewajibannya karena dianggap klien kami itu melanggar salah satu isi perjanjian. Tapi isi perjanjian yang mana yang dilanggar itu juga enggak dijelas secara spesifik. Kalau misalnya dia menyatakan dia melanggar kontrak kaitannya sama album yang mana, itu harusnya dijelaskan seperti itu. Dan itu tidak ada klausul di dalam perjanjian kalau dia itu tidak melaksanakan membuat laporan keuangan karena alasan tidak. Harusnya dia secara sukarela membuat laporan keuangan itu terpenting. Membuat laporan keuangan ya ini bukan masalah uangnya dulu. Membuat laporan keuangan. Laporannya. Iya, membuat laporan keuangan sehingga menjadi jelas berapa nilai pendapatan dari saudara artis Farel Prayoga. Itu yang harus teradakan pembagian 30-70 sesuai dengan perjanjian. Nah ini kan laporan keuangan juga dibuat, bagaimana menghitungnya 70-30? Itu dia. Ya, dengan jadi di perjanjiannya 30-70, tapi nggak ada laporannya. Tapi nggak ada laporannya. Nah, kalau misalnya nggak ada laporannya, gimana kita bisa mengetahui dapat 70-nya berapa, 30-nya berapa? Bener sih. Bener. Itu logika aja ya. Lanjut. Kalau misalnya secara profesional, seharusnya manajemen profesional itu harus akuntabel, harus dibuat laporan resmi setiap bulan. Kalau ada job ya harus ada job, nilainya berapa. Kalau nggak ada ya nggak ada, tulis nihil kan begitu. Nah, seperti itulah kalau persoalan ini sampai dibiarkan terus berlarut-larut kan kasihan kepada klien kami, artis Farel Prayoga. Berapa kerugian yang akan diderita dia lebih banyak lagi tentunya ya. Kalau sampai hari berjalan sampai menghabiskan masa kontrak sampai 2027 masih 4 tahun lagi Pak ya. Ya. Masih 4 tahun lagi ya kalau. Iya sampai 2027 kalau dilihat dari kontraknya kan 2022 mulainya 1 Desember 2022 kalau 5 tahun berarti 1 Desember 2027 kan. 5 tahun. Berapa kerugian kalau keadaan ini seperti kalau dibiarkan. Nah ini dalam perjalanan ini sebenarnya kalau kami memandang ini sudah kenyamanan atau keharmonisan antara pihak dalam yang bekerja sama ini sebenarnya udah terganggu sehingga ada perasaan saling tidak percaya satu terhadap yang lain. Nah kalau persoalan seperti ini, kalau suatu hubungan yang ini sudah ada dasarnya ada perasaan saling tidak percaya kan sudah nggak harmonis. Untuk apa dilanjutkan gitu loh? Iya. Logikanya kan seperti itu. Kecuali kalau mau misalnya duduk bersama, mencari solusinya sehingga bisa menjalin hubungan yang harmonis lagi mungkin. Tapi kalau misalnya bertahan sama seperti ini, ya sudah berarti udah hubungan harmonisnya akan berlanjut. Kan kasihan kepada klien kami yang punya talenta, yang harus sudah mengeksplor talentanya, tidak nyaman ya sebagai aset intelektual, hak intelektual dari duta apa istilahnya itu duta haki juga ya. duta intelektual apalagi untuk masyarakat Banyuwangi. Farel ini kan sebagai aset kasihan gitu loh. Jadi kita itu bukan hanya sisi kita bicara sisi kemanusiaan,
Ya seperti itu. Kalau secara sisi dikasih revisi normatif, yaitu tadi yang saya sampaikan, ada kewajiban dari pihak tergugat yang tidak dilaksanakan, yang seperti kami utarakan sebagai alasan pokok gugatan ini, sehingga ingin diajukan pembatalan untuk perjanjian ini, nggak usah diteruskan lagi. Nah itulah. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Joko ini semuanya diatur di dalam perjanjian itu, klausul itu ada. Dalam hal misalnya dari pihak tergugat tidak melaksanakan kewajiban, Pak Joko sebagai pihak penggugat sebagai itu bisa mengajukan pembatalan. Dalam hukum pun diatur juga. Jadi di dalam perjanjian memang ada, bila salah satu dari pihak tidak bisa melakukan kewajibannya, bisa di putus ya perjanjiannya ya. Aduh, takut salah ngomong, lanjut aja. Bisa dalam perjanjian dilakukan orang dewasa jika salah satu pihak ini, orang dewasa ini merasa dirugikan, dia bisa mengajukan pembatalan terhadap perjanjian yang diadakan. Siap. Nah, ini tadi saya lihat Pak Joko juga mau ngomong kayaknya. Ngomong kan juga. Kemungkinan yo, kalau dari awal seandainya dia itu transparan, antara 30-70 lah mungkin sampai begini, mungkin sampai ke persidangan. Jadi persoalannya di transparansi di awal. Seandainya dia justru antara nih. Iya. Di ono ini wis. Iya. Mungkin nggak sampai seperti ini lah ya. Ya jadi saya ditegaskan lagi. Jadi ternyata dari pihak tergugat dari jawabannya itu sengaja tidak membuat. Iya, saya baca di Radar Banyuwangi. Jadi dia sengaja tidak buat laporan keuangan, sehingga dia punya hak untuk menangguhkan pembayaran kepada artis. Dan itu tentunya dijawab juga dalam replik yang kemarin. Jawab dalam replik. Apa itu Pak jawabannya? Kalau kami menyatakan dia tidak ada klausul, kan sudah bilang tidak ada klausul bahwasanya dia itu tidak membuat laporan keuangan tanpa alasan itu. Memang ada klausul situ dia bisa menangguhkan pembayaran, tapi untuk laporan keuangan ini harus. Laporan keuangan ini kan tidak mesti harus diikuti pembayaran. Laporan dulu nggak apa-apa. Iya, laporan keuangannya dulu, laporan keuangannya lu nggak dilakukan. Terus bagaimana untuk mengetahui berapa haknya Farel sebagai orang, sebagai artis yang bekerja, yang mendapatkan penghasilan, berapa haknya sebenarnya dari 70% kalau laporan keuangannya tidak pernah dilakukan secara tertulis. Tentunya kami ngapain tertulis. Namanya suara badan hukum, PT kan manajemennya kan profesional, akuntabel. Rapi Pak ya? Iya, harus akuntabel. Oh iya. Ya. Jadi itulah makanya kenapa klien kami mengajukan gugatan untuk membatalkan perjanjian, ya salah satunya itu alasan. Baik Pak, ini kan minggu depan agendanya masih duplik Pak ya kalau nggak salah? Ya, duplik. Setelah duplik apa lagi Pak? Setelah duplik nanti kita lakukan dari agenda sidang, nanti hakim akan menyampaikan lewat e-court itu, lewat elektronik apa agenda sidang selanjutnya. Kalau selayaknya, kalau hukum acara seharusnya setelah jawab menjawab itu selesai. Jawab menjawab itu ya tadi itu jawaban, replik, duplik itu jawab menjawab itu selesai, baru diikuti di proses selanjutnya adalah pembuktian surat. Gitu. Tapi kalau di situ ada eksepsi yang kaitan sama kewenangan relatif atau kewenangan absolut, itu baru diputus dulu. Tapi kemarin itu tidak ada jawaban tergugat, tidak ada eksepsi kaitannya yang menyangkut kewenangan relatif atau kewenangan absolut. Ya. Jaris mungkin ada yang menyampaikan ini? Oh iya Pak. Ya Pak, itu jadi memang sengaja ditangguhkan saja gitu. Apanya? WTW. Kalau alasannya di jawabannya kan seperti itu. Sedangkan aku gugat ini karena aku mau, karena duit tidak keluar. Seandainya duit keluar nggak mungkin tak gugat. Iya. Itu di jawabannya kan itu. Iya Tapi di alasannya kamu loh. Iya di Radar Banyuwangi seperti itu Pak Joko. Iya. Karena kan? sengaja, karena dianggap juga dari pihak menggugat, dari pihak sini, menurut saya baca ya, barangkali keliru ini katanya juga ada yang dilanggar ya, tidak melaksanakan perjanjian gitu. Ya, cuman dalam replik juga sudah dijawab juga pastinya juga diulangi lagi. Baik. Ya seperti itu ya. Jadi ada hal-hal jawaban-jawaban lain yang tidak menyangkut
substansi pokok perkara seperti bagaimana sejarahnya, historisnya dia terus seperti itu, mohon maaf kami nggak akan menanggapi karena itu sudah di luar konteks pokok perkara. Jadi kami tidak ingin Di luar substansi begitu, narasi seperti itu. Baik. Jadi kami hanya fokus pada pokok gugatan dan di dia menjawab pokok gugatan itu aja. Adapun hal yang lain yang dijawab oleh dia dalam jawab tergugat berkaitan dengan narasi-narasi atau sejarah-sejarah atau apa tentang yang lain-lain. Aduh, Bapak mohon maaf ya, malam semuanya terlalu fokus sama ini ya, karena ini kan hukum gitu kan, jadi harus hati-hati juga, harus benar-benar pahamin juga. Bapak kagak ngerti lah yang begitu-begituan, Bapak kagak ngerti ya. Dan makanya Bapak harus pahamin benar, harus dengerin benar. Ya mudah-mudahan Farel mendapatkan yang terbaik ya. Ini karena sengaja menunda pembayaran gitu, sengaja menunda pembayaran tapi nggak membuat laporannya, pembukuannya nggak ada gitu. Jadi ya yang ditunda pendapatannya berapa kan jadi nggak tahu, kasihan juga gitu. Ya kami nggak akan menanggapi. Baik. Ya, mungkin ke Mungkin dari Pak Aris. Ini kan minggu depan Iya. ada jadwalnya duplik lalu dan seterusnya. Bagaimana Pak persiapan tim kuasa hukum untuk ke depannya nih Pak Aris? Iya, untuk berjalannya sidang ini kemarin kita menggugat, kita sudah dapat jawaban dari pihak tergugat. Ya. Terus untuk menjawab jawaban tergugat ini kita ada replik kan sudah kita kirimkan replik itu, kita sampaikan pada tanggal 21 kemarin. Nah, tanggal 28 besok itu agenda duplik yang akan disampaikan pihak tergugat kepada kami. Jadi untuk saat ini berjalannya sidang sebagaimana yang disebutkan atau dijelaskan Pak Ribu tadi sampai dengan replik ya yang sudah dan besok tanggal 28 itu akan menyampaikan duplik dari pihak tergugat secara elektronik. Nah selanjutnya nanti agenda sidang pembuktian itu bisa dilaksanakan secara offline tatap muka. Untuk saat ini kita memang berjalannya sidang ini kita melakukan via elektronik, yaitu sistem elektronik e-court. Jadi sidang secara elektronik, jadi kita tidak tatap muka. Ditunggu dulu kira-kira materi dupliknya dari pihak. Iya, tanggal 28 gitu, tanggal 28 besok. Dan ini penting juga buat Nah ini buat Palaf semua, kita doain ya, kita doain sama-sama, mudah-mudahan Farel keluarga mendapat keadilan dan mendapatkan yang terbaik lah, keputusan yang terbaik buat Farel dan keluarga ya. bertawak nih Farel, Pak Joban semua. Nah mungkin banyak mengira kan sidang itu kan panjang Pak, ini dikira sudah selesai apa gimana. Ini berarti kan masih butuh begini ya, yang namanya sidang kan butuh dukungan moral ya. Masih butuh sampai ini ya, sampai selesai begitu ya. Iya. Masih panjang tadi prosesnya. Terus ini Pak, mungkin pertanyaan sedikit numpang. Iya. Kita YouTuber Pohon Sawo ini kan memang kesehariannya konten Farel dan keluarganya. Ya. Jika ada yang bilang kok nggak netral nih yang di konten dari pihak sini ini kan, tapi kan kalau apakah kita memang kesehariannya memang konten memang Farel dan keluarga aja. Itu apakah saya kalau bilang saya kan punya hak untuk ibaratnya ya konten di sini aja, itu kan bagaimana Pak? Apakah benar seperti itu? Ya kalau menurut kami sih ya, yang namanya YouTuber yang konten itu kan dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh narasumber langsung. Iya. Ya loh, kan tidak menanggapi apa yang disampaikan oleh narasumber. Kalau menanggapi itu nanti menimbulkan opini atau tendensius, keterpihakan. Tapi kalau tidak menanggapi, ya apanya yang mau ditanggapi langsung dari sumbernya yang menyatakan? Iya, bukan kami ya yang ngomong ya. Iya, itu tentunya ada dari pihak-pihak seperti apa yang ada yang apa namanya, ada juga itu yang bagian untuk menanggapi
kan ada. Kalau menanggapi itu misalnya sifatnya berdalam kecenderungan atau memihak atau menyudutkan satu lain, itu namanya keberpihakan. Tapi kalau jenengan yang bersangkutan di dalam ini konteks yang sekarang ini, jangan menyampaikan apa langsung menyampaikan kepada masyarakat, kepada masyarakat apa yang diberikan kepada kami langsung, apanya yang terpihakan. Iya. Dan kalau misalnya dari pihak yang merasa ya kok enggak ya silakan undang YouTuber sendiri juga tuh harus untuk menyampaikan apa versinya. Sebenarnya kami pun tidak masalah kalau dianggap berpihak karena memang ya memang kami setiap harinya mendukung Farel. Ya memang pada dasarnya dari awal kita memang mensupport Farel dan semua informasi dari Farel ya itu yang kita sampaikan gitu kan. Itu ya benar ya PS gitu. Jadi mau dibilang berpihak mau bilang apa ya nggak masalah gitu, tapi memang ya ini yang kita dapat informasinya ya, dan ini yang kita support ya, Farel Prayoga, bocah ajaib asal Banyuwangi yang udah jadi milik masyarakat Indonesia gitu. Iya gak? Babe dukung GPS mantap. YouTuber yang baik itu begini, jadi dia itu meliput atau menayangkan sebagaimana fakta dan peristiwa hukumnya. Nah ini kan yang dengan lakukan seperti itu. Nah keadaannya dan peristiwa hukumnya seperti ini, fakta hukumnya ya seperti ini. Jadi kalau keberpihakan itu keberpihakan yang mana? Jadi itu aja, sampaikan apa dan sebagaimana peristiwa hukumnya saja. Dan fakta hukumnya seperti apa ya itu aja sudah. Pak Lov juga itu. Bahwa ini memang perlu dukungan ya dari pihak keluarga Farel ya, mohon didukung. Dan kalau dari pihak kami ya seperti itu ya, seperti dijelaskan ya, kita memang kesehariannya dan di sini. Betul. Oke Pak, mungkin ini ada perlu kami sampaikan sebagai ya itu bahwasanya hak perjuangan hak yang dilakukan oleh adik kami dan kami ini tentunya kami ingin mendapatkan doa dan support dari masyarakat khususnya pada Farel Lover ya, mendapat doa, dukungan, mudah-mudahan apa yang diperjuangkan oleh Farel ini menjadikan hasil yang terbaik dan akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita ini memperjuangkan menjadi haknya yang kita perjuangkan. Itu aja. Dan kepada pesan saya juga kepada klien saya bahwasanya ada persoalan ini tetap berkarir, tetap semangat, jangan terpengaruh dengan persoalan ini. Biar kami sebagai tim penasihat hukum yang akan berjuang di pengadilan. Jadi untuk di Farel tetap berkarya. Tentunya insya Allah tidak akan terpengaruh ya Del ya. Aman ya. Ada yang bilang komen-komen nantinya terpengaruh dengan ada. Ya, justru kalau nggak tuntas akan terpengaruh. Harapan justru kalau persoalannya nggak tuntas akan berpengaruh. Karena bagi juga akan mempengaruhi psikologisnya di Farel. Siap. Ini mungkin cukup Pak Ribut dan Pak Aris. Farel dan juga Pak Joko, terima kasih Pak atas bincang-bincangnya. Oke, itu ya Pak Lov, mohon dimengerti. Salam dari kami para YPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangcingnya Babe semuanya kita udah saksikan, kita udah tonton bareng ya dari Galeri Banyuwangi. Itu udah jelas banget lah, tinggal teman-teman semua para follow bisa menyimpulkan sendiri gitu kan. Babe nggak mau banyak mengambil kesimpulan ya karena ini hukum, tapi silakan mengambil kesimpulannya sendiri masing-masing karena udah nonton jelas. Tapi yang pasti menurut Babe ini seperti ini gitu, dan kita hanya bisa mendoakan semoga apa yang diinginkan oleh Farel beserta keluarganya ya bisa mendapatkan hak-haknya sesuai dengan perjanjiannya ya. Pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran lah dan perjalanan hukumnya mungkin bisa lebih cepat, dan juga buat Farelnya juga jangan terlalu dijadikan ini suatu jadi beban. Tetap enjoy, tetap terus berkarya. Ya, tetap terus bersemangat buat Farelnya. Kita Babe dan semua para Farel udah pasti mendoakan yang terbaik buat Farel dan keluarga. Oke, sampai sini dulu pesan Babe buat cangcingnya Babe semuanya dan Farel semuanya. Kalau emang punya mimpi dan gagal meraih mimpinya, jangan dirubah mimpinya, rubahlah cara meraihnya.
manfaatkan waktu yang sempit untuk berkarya dan terus berpikir positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya maneh. Salam ngakak cekakak. Palop luar biasa.